Oke, kita akan mulai belajar hari ini. Kita akan mulai belajar bahasa Indonesia. Tapi kita akan mulai dengan doa. Hari ini yang bertugas pimpin kita dalam doa mulai pelajaran adalah Kakak Juan. Silakan maju. Teman-teman dan ibu marilah izinkan saya menghadiri surat Imam Gusti. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kita Terima kasih banyak Kakak Juan. Kita tepuk tangan dulu untuk Juan. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Siapa sama siapa? Kenapa mereka? Sakit. Kalau Rinko ada kakak? Oh iya. Coba semua lihat di depan. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Kita kembali tentang waktu nasihat, tetapi ibu lihat kalian masih kurang semangat untuk belajar. Karena masih terlalu pagi. Kalian mau bergerak tidak? Untuk pergerakan tidak? Betul. Oke. Untuk ditambah semangat, mari kita lakukan sama-sama yang namanya tepuk kelas 5. Minggu lalu ada tepuk kelas 5. Minggu ini juga tepuk kelas 5, tapi tepuk kelas 5-nya berbeda. Berbeda dengan tepuk kelas 5 yang kemarin. Oke. Ini harus kalian ikuti ya. Waktu bilang kelas 5, kalian tepuk kami. Kelas 5, anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5, sang juara. Yes. Oke, kita ulang satu kali ya, sama semangat ya. Semua berdiri. Sudah hafal? Oke. Sekarang kita lebih kompak lagi ya. 1, 2, 3. Kelas 5. Kami kelas 5, anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5, sang juara. Yes. Oke, silakan duduk para juara. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lebih lancar, lebih teratur, lebih tertib. Mari kita buat kesepakatan kelas bersama-sama. Ingat, kesepakatan ini bukan kesepakatannya ibu ya. Ini bukan peraturan Indonesia, mari kita sepakat bersama-sama. Ini beberapa hal yang dibagikan untuk kita sepakat bersama-sama. Nanti kalau ada tambahan boleh ditambahkan. Yang pertama, dengan teman saat bicara. Biasanya guru bicara saja kalian tidak dengar apalagi teman. Tetapi dalam kelas hari ini diwajibkan kalau ada teman bicara, yang lain jangan Oke, kemudian yang kedua, bekerja sama dalam kelompok. Karena pembelajaran hari ini akan ada kerja kelompok. Jangan lupa dalam kelompok itu semua harus terlibat aktif. Oke. Dan yang berikut, berani menyampaikan pendapat dengan sopan. Dengan sopan di sini harus angkat tangan dulu, ibu kasih kesempatan baru bicara. Waktu dalam kelompok pun demikian. Waktu bicara dalam kelompok pun demikian, minta izin teman-teman. Oh teman, menurut saya seperti ini. Dengar dulu saya, kalau teman-teman sudah dengar baru bicara. Jangan berdekat dalam kelompok, kemudian bicaranya wajib menggunakan bahasa apa? Indonesia. Ingat, itu peraturan bersama-sama ada yang menambahkan. Tapi kalian sepakat? Jadi. Oke, sepakat jadi. Tidak boleh ada yang karya. Siapa yang ingin kalian kesepakatan bersama dia disebut pilihan. Sepakat? Oke. Berarti kelas hari ini percaya akan jalan lebih baik ya. Oke. Silakan selanjutnya anak-anak. Karena ini hari kita akan belajar tentang pantun nasihat. Ibu akan buka dengan beberapa nasihat yang sering kalian dengar. Kalian sering dengar nasihat kan? Biasa kalian dengar nasihat dari
Jadi titik ini kalian yang isi ya. Yang pertama, nasihat pertama. Kalau mau pintar harus belajar. Belajar dengan malas atau dengan rajin? Rajin. Oke. Dan yang kedua, kalau bertemu guru harus depan atau lagi sama ya. Terus kalau bermain dengan teman harus aktif. Lebih gentar, gembira. Ini dicatat paling penting ya. Berteman semua harus gembira. Tidak ada yang namanya berteman. Kita berteman kemudian yang satu menangis, yang satu sedih, yang satu merasa tersisih. Tidak. Semua harus gembira. Kalau namanya bermain tidak boleh ada bunyi di dalam hati. Oke, itu adalah beberapa nasihat. Oke, dari tadi kalian sudah bisa sambung nasihat. Percaya kalau kalian bukan hanya bisa dengar nasihat, tapi kalian juga sudah bisa memberi nasihat. Ini kalau kalian lihat ibu kurang sopan itu tidak ada salah, kalian bisa berburu. Ibu jangan makan salah, itu namanya menjadi nasihat. Tapi kalian tahu tidak? Biasanya tuh kalau beri nasihat kan kalau dalam bayangan kita itu di nasihat kalau itu kalau kita buat salah, mama panggil, terus duduk berhadapan macam sebagai sidang. Atau beri nasihat mungkin macam kita di sidang begitu, jadi hati dan dikduk seperti itu. Tapi kalian tahu atau tidak kalau nasihat bisa juga disampaikan dengan cara yang indah dan menyenangkan. Kok bisa? Nasihat biasanya kita dengar takut kalau ini saya apa nih? Bisa mau panggil marah-marah atau gimana? Tapi nasihat juga bisa disampaikan dengan cara yang indah dan menyenangkan, yaitu lewat pantun. Lewat apa? Pantun. Jangan takut lewat apa? Pantun. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pantun nasihat. Oke, pintar. Nah, kenapa kita harus belajar tentang pantun nasihat? Apa tujuan kita belajar pantun nasihat ini? Karena dengan kalian belajar pantun nasihat, kalian perlu belajar pantun nasihat agar yang pertama tujuannya adalah supaya kalian bisa jelaskan pengertian dan ciri-ciri dari pantun nasihat yang tepat. Jadi jangan hanya kalian dengar, saya tidak pernah dengar apa itu pantun, saya tidak pernah dengar apa itu nasihat, tetapi tidak bisa merangkai kata untuk jelaskan apa pengertiannya, apa ciri-cirinya. Jadi tujuan kalian belajar supaya kalian tahu ini ya, tahu pengertian dan ciri-ciri pantun nasihat. Dan yang kedua, supaya kalian bisa tentukan bagian sambilan dan isi pada pantun nasihat. Kita belajar sama-sama ya. Sudah pernah dengar sambilan dan isi? Oke, nanti kita belajar sama-sama. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa, tujuannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan pesan atau nasihat yang terdapat dalam sebuah pantun dengan percaya diri. Jadi supaya kalau kalian sudah dengar pantun, kalian langsung tahu apa maksud dari pantun itu, apa isi dari pantun itu, apa nasihat dari pantun itu, dan kalian bisa sampaikan dengan percaya diri. Jangan ragu-ragu, kalian akan kelas di sudah besar ya, sudah belajar 5 tahun di sekolah, sudah belajar 6 tahun ya, percaya diri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, sudah paham? Sudah dapat gambaran? Oke. Selanjutnya, kita akan contohkan satu video. Mungkin video ini sudah kalian sering nonton, tetapi ingat dengar, nonton, dan simak, cari tahu apa informasi di dalamnya. Siap? Kelapa muda dibelah dua, ambil isi bersama airnya. Dahi muda sampai kedua, ajaran baik jangan dipukul. Luar biasa. Kurang dengarnya. Bagus ke? Iya. Memang Pandai. Mana tahu? 2, 3 baik nasi ini.
Oke, sama-sama lagi. Tadi juga siapa lagi? Ada siapa lagi? Oke. Apa lagi info yang kalian dapat? Yang pantun. Kenapa? Iya, pantun nasihat. Kemudian tadi yang tadi disampaikan sama si orang yang dari Indonesia nama siapa? Dia bilang versi pantunnya Jari itu versi pantun yang kemana? Itu informasi yang dapat dari Jerry ya. Oke, tadi kalian sudah lihat video dari Kak Ros membaca pantun nasihat, salah satu pantun nasihat yang tadi disampaikan sama Susanti. Kalau versinya si Jarji itu biasanya terdiri dari 2 baris. Tapi sebenarnya tuh pantunnya ada berapa baris sih? Kita baris sama-sama. Oke, kita sama tadi tuh. Oke, bagus. Oke, ini pantun dari Kak Ros tadi. Ada yang mau dengar itu baca pantunnya? Kayaknya itu udah terlalu jago, tapi mari izinkan aku baca. Kelapa muda di kedua, ambil isi dan airnya juga. Dari muda sampai tua, ajaran baik jangan dilupa. Jadi kita sudah mendengar apa nasihat dari pantunnya Kak Ros ini? Oke, ajaran baik jangan dilupakan. Dari kapan sampai kapan? Bagus. Nah, sekarang menurut kalian, kenapa pantun terdengar menarik dan mudah dihina? Oke, karena ilustrasinya sama. Kemudian apa lagi? Kenapa mudah diingat? Apakah kalian bisa ingat satu buku? Bandingkan satu buku dengan pantun. Kenapa pantun dengan satu buku mana? Kenapa pantun yang sama satu buku kalian jadi ingat pantun? Lihat gambar tadi bu. Kenapa satu buku sama pantun kalian jadi ingat pantun? Jadi ingat juga, oke? Jadi sini kan juga apa keras? Oke, karena pantun lebih singkat. Karena pantun lebih mudah diingat, karena pantun lebih singkat. Kenapa kita mudah diingat? Bayangkan kalau misalkan pantun itu panjang sekali, kita juga susah ingat. Oke, kemudian yang kedua, kenapa 2 baris awal pantun selalu berbeda dengan 2 baris akhir? Ada yang tahu? Biasanya kan kita lihat kan, kan dimasak ya, omong kelapa muda, kemudian tiba-tiba di bawah dia omong tua dan ajaran baru. Ini tidak ada kan? Kenapa dia? Ya, kenapa Jibril? Oke, kemudian yang berikut, bagaimana cara kita mengetahui bagian pantun yang berisi nasihat? Pantun, bagian dari pantun yang berisi nasihat biasanya berada di bagian mana? Akhir saja. Akhir itu ya. 2 baris terakhir ya. Oke. Kemudian yang berikut, menurut kalian kenapa pantun digunakan untuk memberi nasihat? Coba pikir, kenapa pantun kita gunakan untuk memberi nasihat? Agar tidak terlalu memberikan yang sangat menyakitkan. Oke, bintang tangan. Kalau masih tadi bilang kalau kita hanya sampaikan sini kamu, saya lagi aja. Itu pasti efek mengerikan seperti yang tadi Asma bilang. Tetapi pantun juga bisa digunakan yang untuk nasihat karena dia bisa memberikan nasihat dengan versi yang lebih menyenangkan, dengan versi yang lebih indah. Dan apa? Oke, ini ada beberapa istilah dalam sini dalam tentang pantun. Itu kenapa kita akan belajar sama-sama tentang pantun ini. Dan dimulai dengan apa itu pantun. Coba satu orang baca untuk kita semua pengertian dari pantun. Silakan baca yang keras. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia lama yang dia sebaiknya kemudian terdiri atas kata dan seluruh sajak atau dengan. Oke, terima kasih banyak. Jadi pantun itu adalah salah satu bentuk puisi. Kalian tahu puisi kan? Puisi itu karya sastra yang berisi kata-kata yang indah untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran, mengungkapkan emosi. Nah, pantun
puisi, salah satu bentuk puisi kali ini disebut pantun. Pantun itu bentuk puisi lama yang terdiri dari yang tiap baitnya. Nah, ini mari kita lihat sama-sama ya. Pantun itu yang terdiri dari tiap baitnya itu kemudian dari atas 4 baris dan memiliki sajak atau 5 kalimat tertentu. Jadi tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Kemudian dia punya sajak atau 5 tertentu. Oke, sekarang Ibu, apa itu bait? Apa itu baris? Kemudian kenapa ada lagi sajak dan rima? Kalian pernah ingat? Pernah? Masih ingat apa itu sajak atau rima? Ada yang tahu? Silakan Nara. Oke, kalau lupa mari kita sama-sama belajar ya. Oke, ini tadi pengertian pantun. Kemudian ada beberapa istilah dalam pantun juga. Tadi kita sudah ada bait, ada sajak, ada rima, ada baris. Nah, mari kita cari tahu satu-satu istilah dalam pantun. Yang pertama, ada istilah bait. Ada istilah bait. Nah, apa itu bait? Coba istilah baca untuk kita. Bait itu apa? Kelompok baris dalam pantun. Oke, satu kesatuan kelompok baris dalam pantun. Kelompok baris itu tadi dia biasa berarti dari berapa baris? 4. Jadi 4 baris ini yang kalau disatukan dia menjadi satu baris. Ingat, 4 baris ini yang kalau disatukan dia menjadi satu baris. Oke, kemudian yang kedua, baris atau baris. Coba Jimmy baca untuk kita. Tulisan yang berderet dari kiri ke kanan. Oke, tulisan yang berderet dari kiri ke kanan. Coba kita lanjutkan ya. Nah, ini yang namanya baris. Yang berderet dari kiri ke kanan ini namanya baris. Itu kenapa? Ini satu bait terdiri dari 1, 2, 3, 4 baris. Paham? Paham ini? Oke. Istilah yang berikut ada suku kata. Kalian pernah dengar namanya suku kata? Coba cewek satu baca untuk kita apa itu suku kata. Ayo. Pantun. Itu sudah berapa suku kata? 2. Pantun. Pantun. Terus misalkan pendidikan ada berapa suku kata? 4. Buku ada berapa suku kata? 2. Baju 2. Perjalanan 3. Sudah paham ini suku kata apa ya? Ucapan jalan dulu yang diucapkan ya. Oke, kemudian yang apa istilah yang tadi ada yang namanya sampiran. Sampiran itu Oke, sudah paham ya. Kan tadi ada 4 baris. 2 baris pertama yang namanya sampiran, kemudian 2 baris yang namanya isi. Isi itu apa? Sekarang rima ada saja. Coba satu orang baca untuk kita apa itu rima saja. Silakan. Siapa lagi? Yang di sebelahnya kembali. Siapa? Oke, silakan yang mau. Persamaan bunyi akhir pada setiap baris pantun. Oke, persamaan bunyi akhir pada setiap baris pantun. Sama seperti tadi tuh. A. Ya biasa bukan hanya A, begini saja, bisa saja baris 1 dan 3 sama, baris 2 dan 4 sama. Oke, nanti kita belajar lagi. Sudah dapat gambaran? Oke. Tadi sudah dalam pantun, kemudian yang kita belajar dalam pantun nasihat. Tapi kalian tahu ya kalau pantun itu bukan hanya ada satu jenis. Ada yang namanya pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun dia. Nah, pantun nasihat itu pantun yang ada dari nasihat yang bertujuan mendidik dan menyampaikan pesan moral dan ajaran baik. Kemudian pesan teka-teki itu biasa berisi pertanyaan dan kesempatan diberikan kepada pendengar untuk menjawab dari pantun.
Seperti yang kalian nonton di video itu, kalau kalian nonton kelanjutan tadi, episode yang tadi, kalian pasti akan lihat kalau Oma dengan Carlos saling meletakkan pantun tekatin ini ulang kalian cari. Oke, yang berikut ada pantun jenaka. Silakan kemarin tadi baca untuk kita apa itu pantun jenaka. Bersih harus untuk menghibur pendengar. Oke, silakan kalian pahami kata baru hari ini pada kata jenaka. Jenaka itu namanya lucu. Oke, jadi kalau pantun jenaka berisi hal-hal yang lucu untuk hibur pendengar. So, baca untuk kita apa itu pantun biasa. Berisi berkeutamaan atau ibarat untuk menyampaikan pesan secara tersirat. Oke, secara tersirat. Jadi biasanya kalau misalkan pantun biasa, kita sudah paham kalau ini tidak punya maksud begini. Tapi kalau misalkan pantun biasa, kita masih harus pecahkan lagi. Nah, dia pesannya tertera secara tersirat, bukan secara tersurat. Kalau tersurat kita baca kita langsung tahu, tapi kalau tersirat kita harus memaknai lebih dalam lagi. Next. Tadi kan pengertian pantun secara umum kan, sekarang pantun nasihat. Tadi kalian sudah paham kan? Jadi pantun nasihat adalah isi ramai bagi imbauan, anjuran, atau ajakan untuk Oke, sudah paham? Paham tidak? Paham itu. Berangkat dong laki-laki dan teman-teman pantun nasihat. Coba yang disampaikan teman-teman semua pantun nasihat itu apa? Ya. Pantun nasihat adalah isi ramai dan berisi buat ajudan atau ajakan yang memiliki nilai kebaikan, nilai moral dan etik tersebut. Oke, jadi kalau kalian sebut pantun kemudian di akhirnya itu ada nilai kebaikan, ada ajakan untuk berbaik, itu namanya pantun. Pantun nasihat punya ciri-ciri lagi. Memang seperti umumnya setiap kali itu ada mentari, setiap kali itu kan. Kemudian bersaja atau berirama AB atau AB apaan bukan berarti ujungnya itu selalu AB bukan. Tapi bisa saja baris pertama dan baris ketiga ujungnya itu sama, akhirnya itu sama. Kemudian baris kedua dan baris keempat akhirnya sama. Namanya dia bersaja AB kalau berirama A itu dari awal sampai akhir ujungnya sama, bukan tapi berakhiran sama. Oke, depan. Kemudian ciri utama pantun nasihat yang membedakan dia dari nasihat pantun-pantun yang lain adalah dia punya apa itu? Punya nasihat di bagian sudah paham? Kalau ibu kasih pertanyaan kalian bisa jawab tentang nasihat. Yakin? Jangan, kau masa itu saja yang jalan bisa tidak? Next, struktur pantun nasihat itu ada dua, sampiran dan sampiran kita dari bagaimana? Oke, baris pertama dan kedua. Kalau isi yang baris mana? Yang baris mana? Oke. Nah, biasanya itu isi atau tujuan pesan, tujuan pantun itu biasanya ada di baris 3 dan 4 ya, anak-anak. Kalau bagian sampiran itu biasanya tidak ada hubungan dengan bagian isi. Dia hanya kata-kata indah yang mengantar si pantun. Next, ada yang namanya amanat pantun. Amanat pantun yang tadi sudah kita dari sama-sama. Nasihat atau pesan moral yang terangkan. Cuma sakit. Oke, sekarang kita tes ya. Coba lihat pantun ini. Siapa yang berani baca kita semua? Oke, karena Lola sudah angkat dan kebetulan memang ada dua puisi, dua pantun. Silakan Isco yang pertama, nanti next Aska ya. Oke, Isco silakan. Jalan-jalan keputan, jalan-jalan bijak, bebas belajarnya benar, rajin selalu. Oke, tepuk tangan. Jangan malu-malu, baca dengan hati. Mau lah Isco? Silakan, coba kalian lihat apa yang menjadi
Sekarang, mana yang sembilan naik isi? Sembilan Ya, karena sembilan siapa? Ya, Oke, terima kasih. Kemudian isi yang mana? Jika kamu ingin belajar rajin selalu. Oke, mari kita cek. Apa benar itu sembilan? Betul. Kemudian, baik itu sembilan. Ya, betul. Kemudian, jika kamu ingin nutrisi, betul juga. Terus, belajar yang rajin pun isi. Betul juga. Tangan untuk isi pada askar. Next, yang kedua. Dari askar kan sudah menjawab. Orang lain lagi. Siapa yang berani baca? Ayo, cewek. Ibu minta dari baca cewek ini yang di jalan teman-teman. Ayo, siapa yang berani? Sekarang. Cakep. Bisa tanda tangan baru jawab. Siapa yang menjawab? Oke, Bri. Oke, belajar dengan tekun. Mari kita cek apa pesan pantunnya itu. Oke. Tepuk tangan. Ibu rasa kalian sudah paham materi hari ini. Sudah paham? Yakin yang sudah paham coba angkat 10 jari. Ibu konfirmasi nih ya. Yang angkat jam dari 10 jari. Oke, Leano. 2 jari yang kurang. Leano kurang paham yang mana? Oke, silakan turun. Kalau semua sudah paham, Ibu akan adakan kalian dalam kelompok dan kalian mengerjakan beberapa hal. Ingat kesepakatan bersama, kalian harus kerja bersama-sama dan harus. Oke, kasih kalian waktu kerja 15 menit saja, bisa? Halo, ada yang punya? Tidak, kita pulang mungkin ada kelompok. Siapa yang kasih kalian batasan kerja kelompok kerja masing-masing? Itu ada kalau tulis nama, silakan tulis namanya. Oke, mari kita depan nomor kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi, pasti itu kerja. 15 menit saja dari sekarang ya. Oke, kalau pagi nanti pekerjaan. Kalau ada pertanyaan yang pertama itu kalian harus baca pantunnya dan tentukan. Tentukan pengamatan kalian. Jumlah baris yang berapa?
Ada yang kesulitan? Nanti presentasi. Kegiatan berikut yaitu presentasi. Sudah siap? Sekarang simak pekerjaannya. Duduk yang sopan, taruh perhatian ke depan, fokus, fokus. Halo. Hai. Oke. Kita akan mulai presentasi. Mulai kesepakatan kita dengan bicara dengan berbicara. Dengar? Oke, kita akan mulai presentasi. Untuk itu kesempatan pertama beri kepada kelompok Jumpa dengan salam, perkenalkan diri dan maksud tujuan. Perhatikan, halo, jangan jadi penyiaran dengan kesempatan proses kita. Civil. Semua perhatikan bersama-sama. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya. Saya Murin. Saya Dan. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 1. Kegiatan 1. Mengenal pantun. Bacalah pantun berikut. Anak ayam turun 10. Mati 1 tinggal 9. Kalau ingin hidup bersungguh-sungguh, harus saling belajar dan berteman. Istilah pantun. Jumlah baris 1. 4. Bunyi akhir baris 1 dan 3. Oke. Bunyi akhir baris 2 dan 4. Sampiran terdapat pada baris 1 dan 2. Isi terdapat pada baris 3 dan 4. Kegiatan 2. Menemukan pesan pantun. Diskusikan pertanyaan tersebut. Apa nasihat yang terdapat dalam pantun? Kita harus rajin belajar dan berteman. 2. Mengapa nasihat itu penting untuk anak-anak SD kita? Agar mereka rajin belajar dan menghormati guru dan teman. Berikan contoh jika sesuai dengan nasihat. Rajin belajar dan berteman. Rajin belajar dan seringlah berteman. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Mari kita periksa sama-sama hasil pekerjaan dari kelompok. Mari kita cek sama-sama hasil pekerjaan dari kelompok 1. Coba kalian lihat pekerjaan yang kalian masing-masing di kelompok. Untuk kegiatan 1, jawaban dari kelompok 1, jumlah baris pantunnya itu ada 4. Sepakat atau tidak? Benar ya, jumlah baris dalam pantun itu ada 4 ya. Anak ayam 10 dan seterusnya kita hitung ada 4 Pak. Kemudian bunyi akhir baris 1 dan 3, coba kita lihat sama-sama bunyi akhir. Bunyi akhir. Jangan kalian terus jawaban dari kelompok 1 sudah sangat tepat. Bunyi akhirnya itu adalah ada 10 dan bersungguh-sungguh. Oke, kemudian yang berikut kita lihat sama-sama bunyi akhir dari baris 2 dan 4. Apa tadi? Kenapa an? Kenapa an? Oke, nah itu adalah kata 9 dan kata. Kemudian yang berikut, sampiran terdapat pada baris apa tadi? Oke, benar sekali. Kemudian isi terdapat pada baris 3 dan 4. Sepakat ya yang lain? Oke.
nasihat yang terdapat dalam Harun? Apa jawabannya tadi? Oke, rajin belajar dan berteman. Sudah tepat atau belum kalian? Dosanya sudah tepat atau belum? Sudah. Oke. Terus, kenapa nasihat itu penting? Oke. Nah, itu dari kalian semua sebagai anak ibu beda agar kalian masih belajar kan? Lalu kata itu contoh sikapnya juga tadi kalau misalkan di depan. Cuma mungkin nanti berikut kalau halo, nanti. Cuma berikut nanti kalau ada kerjaan selanjutnya minta contoh sikap bisa dikembangkan dari nasihat yang ada. Kan nanti nasihatnya itu rajin belajar dan berteman. Coba kasih contoh sikapnya itu yang beragam dan berkembang lagi ya mungkin seperti itu. Oh, saya berbagi pensil dengan teman saya, atau saya selalu menolong teman saya itu teman kan. Kemudian saya selalu datang sekolah. Cara contoh sikap dari rajinlah. Contoh sikap seperti ini deh. Tapi secara keseluruhan presentasi dan jawaban dari kelompok satu sudah sangat bagus. Mari kita kasih tepuk salut untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salat ya. Oke. Kalian tadi dari pekerjaan, kalian tadi sudah di kelompok, kalian sudah kerja yang bagus, materi kalian sudah dengar. Selanjutnya ibu akan kasih kalian pekerjaan kalian secara individu. Perhatikan sih individu ya. Soalnya tidak banyak, tapi kalian kerja dengan jujur ya. Siap lembar masing-masing. Oke, tulis nama. Tulis nama jelas ya. Dan kerja masalah dulu. Kasih waktu 7 menit ya. Bila insyaallah aku siapi. Mari kita belajar sama-sama pelajaran kita hari ini. Oke, lagi ke bahasa selanjutnya. Ciri-ciri pantai main tidak? Ciri-ciri pantai itu apa? Materi yang disampaikan dan paham. Kalau ini bertanya, apa materi saya ini? Kalau nanti kalau kalian ibu akan media kalau belajar
Bagus.